Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan membuat reportase tentang seorang habib besar, berpengaruh dan dikenal santun dan cinta NKRI. Beliau adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 10 November 1947. Habib Lutfi bin Yahya pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang, Jepara. Sebelumnya, beliau belajar bersama ayahnya, yaitu Al-Habib Al-Hafidh Ali Al-Ghalib. Kemudian melanjutkan di sekolah madrasah zaman dulu. Pada tahun 1959, beliau melanjutkan studinya ke Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon, kemudian ke Indramayu, Purwokerto, dan Tegal. Setelah itu melanjutkan ke Mekah, Madinah, dan di negara-negara lainnya. Beliau menerima ilmu syariah, thariqah, dan tasawuf dari para ulama-ulama besar yang penguasaan ilmunya tidak diragukan lagi. Dari guru-guru tersebut, beliau mendapat ijazah khas, khusus, dan juga umum dalam dakwah dan nasru syariah, menyebarkan syariah, thariqah, tasawuf, dan lainnya. Dan beliau juga mendapat ijazah untuk membaiat. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya mengambil thariqah dan hirqah Muhammadiyah dari para tokoh ulama. Dari guru-gurunya beliau mendapat ijazah untuk membaiat dan menjadi mursyid. Di antara guru-gurunya itu adalah thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Syadziliyah Al-Aliyah. Adapun jabatan beliau di organisasi pertama Rais Am Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mutabaroh Al-Nahdiyah. Yang kedua, Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Yang ketiga, Ketua Forum Sufi Internasional. Yang keempat, anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024. Kelima, pendiri dan pembina Majelis Ta'lim Kanzus Sholawat Pekalongan, Jawa Tengah. Itulah profil beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Namun, gonjang-ganjing habaib dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang tidak bisa dibantah oleh para habaib dan Robitoh Alawiyah atau RA, ikut mempengaruhi nama besarnya. Otomatis posisi Habib Lutfi sebagai Habib keturunan Nabi menjadi batal. Namun sebutan Habib tetap bisa dipakai karena Habib adalah sebutan untuk keluarga besar Bani Alawi, yaitu seluruh keturunan dari Alawi bin Ubaidillah di Yaman dan di Indonesia. Hanya saja bukan lagi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Efek gerakan pemurnian nasab Nabi ini dengan menyasar pemalsuan nasab Ba'alawi juga bukan hanya memutus ketersambungan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berimbas pada penelitian-penelitian sejarah dan makam-makam di Nusantara yang ternyata banyak dipalsukan oleh Ba'alawi. Salah satu yang mencengangkan adalah adanya keterlibatan Habib Lutfi bin Yahya dalam kegiatan pemalsuan atau klaim makam-makam para wali dan bangsawan di Nusantara. Menurut informasi, beliau memang mempunyai satu organisasi yaitu Petanesia yang berfokus pada restorasi dan pemulihan atau pembaruan makam-makam keramat dan para wali di seluruh Nusantara, sebagaimana penuturan orang kepercayaannya yaitu Habib Hani yang diperintahkan di lapangan untuk mencari makam-makam tersebut. Salah satu kehebohan dan keheranan masyarakat adalah klaim Habib Lutfi bin Yahya terhadap nama Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang diakui sebagai leluhurnya, yaitu yang dialiaskan kepada Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan beliau sendiri mempunyai makamnya sendiri yang sudah dibangun, diziarahi dan dikhauli secara rutin. Tentu saja ini mengundang protes dan keberatan dari terah atau keluarga besar Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang menyatakan bahwa leluhurnya bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, tetapi Sultan Hamengkubuwono II, dan tidak berhubungan dengan keturunan Yaman atau Ba'alawi. Mereka murni terah Jawa dari Kesultanan Mataram Islam. Keberatan Terah Hamengkubuwono ini diperkuat dengan bukti-bukti sejarah secara lengkap yang telah disodorkan.
Namun hingga saat ini pihak Habib Lutfi bin Yahya belum memberikan keterangan apapun atau belum merespon apapun tentang keberatan dari Trah Hamengkubuwono terkait klaim silsilah dan makam KRT Sumo di Ningrat. Inilah salah satu hal yang mencoreng nama Habib Lutfi bin Yahya sebagai orang paling berpengaruh di Indonesia dan dikenal alim dan santun, namun tidak bisa merespon atau membuktikan klaim terhadap makam dan silsilah KRT Sumo di Ningrat. Banyak masyarakat kemudian mempertanyakan kredibilitas beliau sebagai orang alim dan bijaksana. Banyak di antaranya yang menuding Habib Lutfi bin Yahya sebagai penipu dan pembohong dalam hal pemalsuan makam. Selain KRT Sumo di Ningrat, silsilah dan sejarah Pangeran Diponegoro pun diduga dipalsukan oleh Habib Lutfi bin Yahya menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Selain itu, makam Waliullah Ki Gajah Barong di Tangerang, Banten pun dialiaskan menjadi makam Habib Hussein bin Toha bin Yahya. Peristiwa pemalsuan silsilah dan makam-makam para waliullah dan raja-raja Nusantara yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada Habib Lutfi bin Yahya. Demikian Bibip TV mengabarkan.